di surga Allah. Amin. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin kajian tafsir setiap Rabu pada Isya. Malam ini marilah kita awali taklim dengan pembacaan umum Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, Amin. dan keturunan yang soleh-solehah. Amin. Fatihah juga kita baca untuk salah satu jemaah kita yang rutin ngaji, Kang Is, jadi sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan. Amin. Ngajinya di situ. Tadi saya untung tahu ya, pas ngaji jatuh itu lagi olahraga. Jadi sudah hampir seminggu ya, baru boleh bisa digerakin. Alamana wa inna wa alamana wa salafuna salihun Allah Ta'ala yashfihi shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-ajal, 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 al-waha, al-waha, as-saha, as-saha, as-saha. Li akhina Resmanto yashfi shifa biniyati shifa minallahi ta'ala wa barakatil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara, taklim kita sampai pada surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah Makkiyatun. Ini surat termasuk surat yang diturunkan ketika Nabi masih di Makkah. Wahia tamanu ayatin. Surah Al-Qari'ah ini ada 8 ayat. Al-Qari'atu, inilah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu ayat qiyamah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kiamat, apa itu kiamat? Makna asli dari Al-Qari'ah adalah sesuatu yang suara qara'a itu, makna aslinya suara yang keras ketika ada orang ketok pintu itu. Qara'al bab, saking kerasnya mungkin orang pakai dor. Kiamat itu mengagetkan seluruh manusia dan makhluk seperti mengagetkannya suara orang mengetuk pintu dengan ketukan yang keras. Nah, Allah memberi nama kiamat, salah satu namanya itu Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'atu. Kiamat, apa itu hari kiamat? Ayat qiyamatul lati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Mal-Qari'atu, tahukah kalian apa itu qari'ah? Ay ta'wilun li sya'niha. Diulang kata Al-Qari'ah itu dalam rangka menjelaskan betapa dahsyatnya ya kiamat itu. Wa huma mubtada'un wa khabarul qari'ah. Wa ma adraka mal qari'atu. Tidak tahukah kalian? Ay a'lamaka qari'atu, apakah itu hari kiamat? Ziyadatu tahwilin, diulangnya lagi sampai 3 kali, menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Ya. Yauma yakunun nasu, dibaca nasab, nasibuhu dalla alaihi al-qari'ah. Yauma yakunun nasu, Al-Qari'ah itu, hari kiamat itu adalah hari di mana al-nasu, manusia,
Kal farashil mabthuti, seperti farash. Al farash ada mengartikan semacam laron ya. Artinya kayak binatang kecil yang ghawgha'il jarad. Itu makna farash itu ghawgha'il jarad. Laron itu kan sejenis belalang kecil. Al-muntashiru yamuju ba'duhum fi ba'din. Di Arab sana kalau sedang musim laron itu kayak gunung. Dia kalau udah terbang itu dia bingung sampai saking banyak tuh satu sama lain saling tabrakan. Ya. Kalau ghali jarak al-muntashiri yamuju ba'duhum fi ba'din, seperti gerombolan jarak belalang atau laron kalau kita ya yang kecil yang saking banyaknya itu dia terbang satu sono satu sini lil-hirati, tabrakan karena dia bingung, ila ayyatuhu lil hisab. Maksudnya pada masa itu manusia itu saking banyaknya itu bingung satu sama lain ya, nunggu proses hisab. Wa takunul jibal, dan pada saat itu adalah al-jibalu, gunung-gunung, kal-ihnil manfushi, dia seperti al-ihn, as-suf, kas-suf, seperti bulu, al-mandufi fi khittatis siyadiha, yang sangat tipis dan sangat ringan pada berterbangan, hatta tastawiya ma'al ardi, sehingga saking gunung itu udah kayak nggak ada beratnya sama sekali, dia sama kayak dataran gitu. Makanya disebut gunung pada saat itu kalau dalam terjemah Quran yang resmi itu dianggap seperti bulu yang berterbang. Kalau kita pernah melihat bulu kena angin terbang, atau kalau kondisi bantal kapas ya kayak gitu. Nah, pada saat itu manusia tadi saking banyaknya laron pada bingung, dan gunung berterbangan saking ringannya, digambarkan, diumpamakan kalau ini manfush, seperti apa tadi, bulu-bulu yang berterbangan. Fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa'amma man, maka adapun seseorang taqulat yang berat mawazinuhu, timbangan amalnya, bi an rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi, digambarkan andai kata ditimbang ternyata catatan kebaikannya lebih berat daripada dosanya, walaupun cuma satu angka. Dalam beberapa tafsir misalnya gini, dosanya manusia itu simpulan gitu angkanya 7, kebaikannya 8, cuma beda 1 kan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan masuk surga. Fi 'ishatin, dalam kehidupan, radiyatin, yang diridhoi. Ai fil jannati, sudah diridhoi di surga yang di situ memiliki keridhaan. Bi an yardaha, maksudnya apa? Dia senang masuk surga, mardiyatan lahu, dan juga diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan sebaliknya, wa amma man, adapun seseorang, khaffat, yang ringan, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, maksudnya yang berat justru dosanya, bi an rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, yakni justru orang ini keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Fa ummuhu, maka tempat
dia kembali, ay maskanuhu, tempat tinggalnya, hawiyatun adalah hawiyah. Kenapa maskan, tempat tinggal, disebut dengan umum? Karena ibu itu biasanya tempat orang berlindung. Maka Allah menyebut tempat tinggal itu umum. Nah, jadi kadang-kadang ibu itu memang menang daripada bapak. Disebutnya ibu kota, bukan apa namanya? Bapak kota. Umul Qura, bukan Abul Qura. Maka itu disebutnya dengan apa? Umul Qura, bukan Abul Qura. Ya. Nah, fa ummuhu hawiyah, maka dia tempat kembalinya adalah hawiyah. Misalnya ada orang banyak melakukan kebaikan, tapi ternyata begitu ditimbang masih beratan dosanya, kacik 1 dibalik. Kebaikannya 7, dosanya 8, maka tetap dia masuk neraka, yang disebut hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Ay ma hawiyah, hiya narun hamiyatun. Hawiyah itu adalah narun, neraka atau api, hamiyatun yang sangat panas, syadidatul hararah, wa hadiyah lisakti takhdutu waslan wa waqfa. Dan saudara, ada beberapa ayat yang mirip seperti ayat ini, fa'amman taqulat mawazinuhu, dalam surah lain. Saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah satu ayat yang, atau satu surat yang berisi ayat, 2 ayat ya, fa'amman taqulat itu, atau 4 ayat. Ini yang menunjukkan betapa adilnya Allah dan juga betapa luar biasa rahmatnya. Sampai misalnya gitu, orang dosanya banyak, cuman masih banyak kan kebaikannya, kacek 1. Tadi dikabarkan dalam beberapa tafsir, kacek 1. Dosanya banyak, kena mabuk, kena apa, tapi begitu udah itu dia tobat, kemudian sholatnya bagus, ibadahnya bagus, ditimbang di akhirat, ternyata dosa-dosanya itu angkanya 7, kebaikannya 8. Maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, menurut para ulama itu ayat menjelaskan dia langsung masuk surga, nggak pakai mampir dulu. Paham ya? Yang mampir itu waman khaffat mawazinuhu. Makanya kalau ada orang sampai masuk neraka, itu kan berarti timbangannya beratan dosanya, walaupun kacek 1, berarti dia kebangetan. Makanya kalau kita bikin dosa asal gak kebangetan, insya Allah masuk surga. Apalagi dosanya dikit, rajin mijitin, nah itu insya Allah surganya gampang. Alhamdulillah. Jadi saya ingin mengajak kita semua harus punya apa ya, harapan yang luas kepada Allah, roja, harapan roja yang luas. Ya, bukan berarti kita ngeremehin dosa, tapi kita harus optimis ya, bahwa kalau kita berbuat kebaikan, maka insya Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu luas rahmat. Kalaupun misalnya ada orang sampai masuk neraka, berarti karena keadilan Allah. Udah dikasih tahu, jangan, kata orang Jawa, ojo nemen-nemen maksiat. Jangan apa namanya, kebangetan lu bikin dosa. Kalau sampai masuk neraka itu karena simpulan ini apa namanya, kebangetan. Nah, saudara-saudara, ini surah Al-Qari'ah. Lah, ada pertanyaan, wabaqiya kismun salisun. Bagaimana kalau antara kebaikan dan dosanya imbang? Wa huwa man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Ini belum dijelaskan. Fa hukmu
hukmuhu annahu yuhasabu hisaban yasira wa yadkhulul jannah. Sebagian ulama mengatakan itu insya Allah masih yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab yang ringan. Fasalfa yuhasabu hisaban yasira, ya, dan insya Allah dia masih masuk. Nah, makanya ini semakin menunjukkan kalau sampai ada orang masuk neraka, itu saking apa namanya, kebanggaan. Nah itu loh. Ya, fasalfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, Pak, bagaimana kalau dia dosanya lebih banyak daripada ibadahnya? Apakah kalau disebut Pak Ummu Hawiyah itu otomatis dia masuk neraka? Nah, yang menarik, sebagian ulama mengatakan wa man khaffat mawazinuhu Pak Ummu Hawiyah itu tidak otomatis masuk neraka. Fahuwa tahtal masyiah, itu biasanya masih dikembalikan. Tahtal masyiati, di kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a afahu. Kalau Allah menghendaki, ya Allah menyiksa. Tapi kalau Allah memberikan rahmatnya, Allah akan mengampuni. Ya, insya'a afahu. Dan ini terjadi. Salah satunya bisa itu karena memang Allah langsung mengampuni, atau karena ada yang mengusulkan supaya yang bersangkutan diampuni Allah. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, saya lupa lafaznya tapi saya ingat maknanya. Diceritakan dulu ada orang menerima catatan amal. Yang satu ashabul yamin, menerimanya pakai tangan kanan. Yang satu ashabus shimal, menerimanya pakai tangan kiri. Yang kanan kan mau ke surga, yang kiri kan mau ke neraka. Rupanya yang mau ke surga itu dia lihat, loh, saya kenal dia. Dulu sering sholat bareng di masjid, dulu ngaji bareng misalnya. Atau ya dia tahu orang ini orang baik, puasa apa, sholat apa ngaji. Dia bilang pada Allah, ya Rabbi, kamu ma'ana, si fulan itu dulu bareng saya, suka ngaji. Cuma udah lama aja nih dia baru kelihatan ngaji lagi. Hah? Masih aris. Bukan. Itu dia dulu sholat bareng, ibadah bareng. Saya nggak tahu dia dosanya apa. Tapi Allah, saya bersaksi, dia dulu ahli ibadah, ngaji, sholat bareng saya. Maka ya Allah, mohon si fulan itu jangan dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi dalam Sahih Muslim? Masya Allah, inilah Tuhan syafaat. Man alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Lalu kemudian Allah mengatakan pada malaikat, hai malaikat, coba si fulan itu yang dia menerima catatan amal pakai tangan kiri atas permintaan temannya ini, masukkanlah dia ke dalam surga. Masya Allah. Nah, makanya kalau kita melakukan kebaikan bukan berarti kita pamer, bukan. Kalau orang kalau melakukan kebaikan, ya kalau bisa cari teman supaya temannya ingat kita. Ngaji nih, ngajak teman gitu, ngajak teman. Atau jangan di luar sendirian, temennya nggak lihat. Nah, temennya jadi kalau sekarang lihat, ya kan? Jadi kalau kita sholat begitu juga, jangan ngumpet di belakang tiang, alasannya nggak mau riak. Bukan, kalau jamaah bukan nggak bisa riak. Kemudian ya, supaya salaman sama orang kenal, oh si bulan, nah, itu supaya apa? Itu insya Allah akan membantunya di hari apa namanya? Ya, nah inilah yang nggak bisa ditolong itu kan. Kalau orang kafir
itu nggak bisa ditolak. Itulah yang Allah sebut fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Na'udzubillah min. Ini surah Al-Qari'ah. Sekarang kita lanjutkan surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini adalah surah At-Takatsur Makkiyatun, adalah juga surah yang turun ketika Nabi masih di Mekah. Wahia sama ayatin, sama seperti surah sebelumnya, dia turun, memang dia berjumlah 8 ayat. Disebut surah At-Takatsur karena as-suratul lati dzukira fiha lamut takatsur. Disebut surah At-Takatsur karena dalam surah ini Allah menegur manusia yang berlomba-lomba, bermegah-megah. Alhaakumut takatsur ay alhaakum syagalakum an ta'atillah, telah membuat kalian lalai atas taat pada Allah. At-takatsur, kalian berbangga-bangga dalam harta. Ay at-tafakhur bil amwali wal auladi wal rijal. Orang kalau sudah berbangga-bangga, hatta zurtumul maqabirah, sampai kemudian kalian masuk ke dalam kubur. Bi'anmutum, sampai kalian mati. Fadufintum fiha, lalu kalian dikubur di kuburan. Ya. Au adattumul mauta, tasakuran, atau kalian menganggap orang-orang mati dengan meremehkan mereka. Ada orang bahkan sekarang itu kuburan aja harganya cari yang mahal, ya betul. Ada yang harganya 100 juta itu ya. Semilian. Di daerah Karawang. Karawang isinya sawah. Kuburan semilian. Ada AC-nya juga? Ada. Ada AC-nya juga. Ya sampai dulu kuburannya PPI. Pak, kalau orang bukan bermegah-megah niatnya, punya harta tapi niatnya syukur, misalnya beli motor, beli mobil yang agak bagus, jangan masalah, itu semua kembali pada kita, kembali kepada kita. Dan sebenarnya orang bermegah-megah kita itu kan bisa diukur kata orang kepantasannya seperti apa gitu. Ya, kalla rada'un, jangan begitu kata Allah. Sawfa ta'lamuna, kalian akan mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Aitum maka la sawfa ta'lamun, kalian nanti pasti akan, kemudian kalian akan tahu su'a'aqibati tafakhurikum, bagaimana akibat dari kalian bermegah-megah. Indah nazai, mulai dari ketika kalian dinazak mati. Tsumma fil qabri, bahkan nanti di kuburan ternyata harta nggak bisa nolong dia. Apa kalau harta banyak itu dicabut nyawanya enak itu lembut? Enggak, harta banyak cuma bisa waktu sakit ambil di rumah sakit kelas kalau masalah dicabut nyawa lembut apa keras, tergantung amal soleh. Ya Allah, ada orang yang dikasih meninggalnya gampang, batuk dikit meninggal. Ya Allah, itu nikmat. Ada yang lagi tidur, orang nggak tahu meninggal. Ada waktu itu lagi ngaji nyender meninggal. Waktu itu ada Mu'alim Syafi'i Adami ngajinya tuh, zamannya ngaji itu tengkurap gitu di atas meja kayak alis gitu.
meninggal. Nah, mulai itu orang berani lagi senderan dulu. Takutnya diingat sama siapa? Nah, kalla jangan begitu, sungguh. Ay haqqan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian tahu dengan ilmu yang dipenuhi dengan keyakinan, ay ilman yaqinan akibat tafahuli mashtaqantum bihi. Kalau kalian tahu betapa menyibukkan diri dengan berlomba-lomba mengumpulkan harta itu, ya kalian akan menyesal. La tarawunna jahima, kalian akan melihat neraka jahim ayana. Saudara-saudara, ya, tsumma la tarawunnaha, sungguh nanti kalian akan melihat neraka jahim ayana jahim dengan apa namanya, mata yang apa ya, ayana itu mata yang ayana lihat itu mata kepala sendiri. Loh, kenapa? Ya kan setiap manusia itu nanti melihat neraka, karena neraka itu ada di bawah sirat. Dalam Al-Quran, kalau ada orang tanya, apa kita semua akan melihat neraka? Kalau kita lihat ayat la tarawunna aynan yaqin, oh iya melihat. Ada dua saat orang melihat neraka. Satu, saat dia melewati sirat. Katakan dia masuk surga, tetap melihat neraka. Di bawah sirat itu neraka. Itulah makna firman Allah dalam Al-Quran. Wa in minkum illa waliduha kana ala dzalika hatman, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ini ada dalam surah Maryam. Surah apa namanya? Maryam. Wa in minkum illa waliduha. Tidaklah kalian semua, kata Allah, pasti sampai ke neraka. Sampai belum tentu masuk. Paham ya? Kalau dalam ayat ini ngelihat belum tentu masuk. Paham ya? Kalau sudah masuk maka rumah. Ada orang melihat rumahnya si Fuad, tapi belum tentu masuk. Tapi dia tahu melihat. Nah, di mana itu? Saat melewati sirat. Kata Allah, tsumma nunajjil ladzina taqaw, tapi kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa pada saat melewati sirat. Dia melihat ya. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami tinggalkan orang zalim itu masuk ke dalam neraka. Karena pada saat lewat sirat dia jatuh. Itu yang pertama. Nah, kedua, dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa ada komunikasi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Pada saat penduduk surga lagi enak minum, makan, penduduk neraka ngomong. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Kata Allah dalam Al-Quran, memanggillah penduduk neraka kepada penduduk surga. Ngobrol berarti kayak dibatasi sama batas itu. Lihat, bang, an afidu alaina minal ma', tolong saya bagi minum, dikasih juga makanan yang Allah kasih padamu. Penduduk surga jawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Aduh, minta maaf Pak, yang ini tidak bisa. Allah mengharamkan bagi orang kafir. Nah, ini
inilah makna la tarawunnaha ainal Iya. pasti melihat pasti. Ya, masdaru li anro'a wa ayana bima'nan wahid. Ya. Aina ya ro'a sama. Tsumma latus alunna. Tapi kemudian kalian pasti akan ditanya ya yauma idin, pada hari di mana kalian melihat neraka itu, anin na'imi, tentang apa namanya nikmat maya tadbihi fid dunya, yang kalian dulu merasakan kelezatan di dunia, minas sehat, dulu dikasih sehat, ditanya dipakai apa, wal faragh, dikasih kosong waktu, dipakai apa, wa illa minal wal amnu wal ma'am, dikasih Allah keamanan, dikasih makanan, minuman. Nah, yang nikmat kita ini termasuk bisa makan, bisa jalan, itu nanti semua akan ditanya di akhir. Ya, inilah makna tsumma latus'alunna yauma idzin. Amin. Maka ada satu cerita Nabi Muhammad satu ketika keluar ya karena lapar, rupanya ketemu sahabat Abu Bakar yang sama, sudah di luar bareng sama sahabat Umar, sama-sama lapar. Ya, kenapa kata Nabi kalian keluar? Lapar sekali ya Rasulullah. Oh, sama saya juga keluar karena apa yang kalian rasakan. Singkat cerita, Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, kemudian datang ke rumah salah satu sahabat yang mungkin dikasih Allah rezeki. Orang Arab itu punya tradisi kalau ketamuan tamu itu langsung disuguh. Karena orang sono itu jarang namu. Kalau nggak ada perlu. Kalau perlu biasa mungkin ketemunya di masjid gitu loh, ketemunya di pasar. Kalau udah namu itu pasti disuguhi. Makanya orang kalau udah keseringan namu hari-hari gitu ya, kalau nggak disuguhi jangan marah, lu mau tamu tiap hari sini. Dan gitu, bikin sendiri aja mah, tapi kan gitu ya. Bikin sendiri bukan tamu, kalau jangan datang. Nah, saudara, singkat cerita, dipotongin kambing, diambilin susu, makan sampai kenyang. Kemudian Nabi sesudahnya membaca akhir ayat ini, nangis, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita nanti akan ditanya Allah tentang nikmat yang sekarang kita rasakan. Ya Allah. Makanya nikmat itu kira-kira dapatnya benar apa tidak. Surat Wal-Asri, kita lanjutkan Surat Wal-Asri. Alhamdulillah, semoga bisa cepat khatam dia. Ini biasa dengan tafsir. Ini saya dulu ngaji tafsir ini di sini sama di Masjid Al-Hidayah. Di Al-Hidayah dari Al-Baqarah. Sekarang sudah Al-Mu'min, berarti lebih cepat di sana sama di sini. Dan ini dari surah apa namanya Al-Isra, Kahfi sampai ini. Yang satu saya baca malam Selasa kemarin. Ini saya memang belum punya niat pengen membaca ngaji rutin itu yang hafal tafsir Jalalain ini sama Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah Riyadhus Shalihin di beberapa majelis saya hatam, takrib juga hatam beberapa kali, Zubat hatam. Yang susah ngataminnya Ihya, tebel banget, susah. Kitab-kitab kecil saya baca. Surah Wal-Asri ini adalah surah Wal-Asri Makkiyatun, dia surah yang diturunkan, ada yang mengatakan Makkiyah di Mekah. Madaniyah itu ada yang mengatakan surah Wal-Asri itu Madaniyah, turun ketika Nabi sudah di Madinah. Wahia setelah ayat 3
dia adalah 3 ayat pula. Wal asri, demi masa. Qasamun minallah ay ad-dahr au ma ba'da zawal. Atau ada juga yang menartikan al-asri itu waktu asar. Waktu asar itu au ma ba'da zawal ila ghurub. Biasanya orang Arab menyebut sesudah zawal sampai terbenam itu asar. Atau wal asri bisa juga diartikan wal asri, demi sholat asar. Ya, karena sholat asar itu termasuk sholat yang mulia, yakni sholat wusta. Itu agak susah itu sholat yang harus diperhatikan. Karena dalam satu hadis Nabi katakan, man fatathu sholatul asri, barang siapa orang yang kehilangan sholat asar, nggak sholat asar, maka annama wutira ahluhu wa maluhu, maka orang tersebut seakan-akan hartanya atau keluarganya diambil Allah, ruginya. Nah, ada juga yang melakukan wal asri, demi masa di mana Rasulullah hidup. Ai zaman Rasulullah, ada yang mengatakan wal asri. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, maksudnya jenis manusia secara umum, lafi khusrin, adalah termasuk orang yang merugi fi tijaratihi, dalam perniagaannya. Masya Allah, para ulama mengumpamakan hidup kita itu seperti niaga, jual beli. Artinya kita hidup ini kan sebenarnya dikasih modal yang sama. Apa? Sehari semalam modal kita sama, 24 jam. Tinggal dia untung atau merugi modal begitu dia pakai. Ada orang yang 24 jam waktunya manfaat, dia dagang, dia kerja, dia dipakai silaturahim, sesekali menghibur diri boleh, ya, orang capek dengerin lagu, sesekali menghibur diri dengerin sholawatan, sesekali main sama anak di apa namanya di taman, itu masih ibadah termasuk ya ngobrol sama teman, selama ngobrolnya itu manfaat, nggak apa. Nah, tapi ada orang yang dikasih waktu 24 jam habis, dia jelas. Kadang kerja enggak, dagang enggak, main enggak pun. Temennya bisa sholat, bisa dagang, bisa baca Quran, bisa ngaji, bisa istirahat. Nah, itulah jual beli. Nah, makanya hidup ini sesungguhnya diumpamakan seperti jual beli, tergantung kita. Ya, kita mengambil untung banyak untuk akhirat atau tidak. Sama kayak orang jual beli begini. Ada orang jual beli, dia mikir untung banyak sekali, harga naik, tapi dia lupa. Orang begitu dia naikin harga tinggi jual, ketika dia jual, orang kapok, gak akan balik lagi. Lu jangan tinggi sono, mahal, gue ditipu, gak balik lagi. Ada orang yang ambil untung dikit di sini sekarang, tapi tujuannya supaya nanti apa namanya orang balik lagi. Nah, itu juga sama, orang hidup itu ada yang dia mengambil di dunia itu kan sekarang dikit, tapi dia tujuannya untuk ngambil banyak di mana? Ya, yang penting lancar. Nah, itu sama. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, falaysu fi khusranin, maka mereka tidaklah dalam kerugian. Wa tawasaw, maka saling berwasiatlah, ai ba'du awsa ba'du, ya, ba'dan bil haqqi, dengan iman. Maka karena manusia itu biasanya banyak yang rugi dalam hidupnya, hidup ini sebaiknya kalian saling mengingatkan. Nasihatilah, tawasul itu nasihati. Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiatlah bis sabri, agar sabar ala taati, ketika kalian mengerjakan taat,
taat wa anil maksiati, dan ketika kalian meninggalkan maksiat. Jadi kalau ada orang melakukan ibadah ya suruh sabar. Kalau ya, suruh ya berat, ya, memang berat. Nah, saudara-saudara, ini 3 ayat ya. Nanti kita lanjutkan ke surah Al-Humazah. Saya sebenarnya tidak begitu sedang baik ya. Suara dan pilihan yang berat, insya Allah. Karena kemarin saya beberapa ngaji dan pada konferensi, maka sekarang saya ngaji. Moga-moga insya Allah manfaat. Amin. Sekali lagi doain ini teman kita ya, Iis. Iis itu sakit ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Amin. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah Amin. wa hubballah wa hubba man ahabba. Amin. Warzuqna ridha wal qana'ah wa syukra wa sabra wa kulla sifatin mahmudah. Amin.